Kita lanjut tentang pembahasan rangkaian resistor. Rangkaian resistor ini bisa dirangkai dengan dua cara, yaitu dengan cara seri dan cara paralel. Yang pertama kita lihat dulu dengan cara seri. Misalkan di sini ada kita ambil resistor R1, kemudian ada R2 dan ada R3. Ini adalah R1, R2, R3. Jika dia dirangkai seri, maka bisa untuk R pengganti atau R totalnya ini sama dengan R1 tambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Kemudian jika nanti arus mengalir di sini, kita katakan sebesar I, arus di setiap titik ini. Di sini I1, kemudian ada I2 dan ada I3. Kita bisa buatkan bahwa arus yang masuk sama dengan yang keluar. Karena tidak ada titik percabangan, maka I sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, dan seterusnya jika masih ada. Jadi diingat kalau rangkaian seri ini arus di setiap titik ini sama. Kemudian kalau potensial, kita katakan pada ujung-ujung R1 ini adalah V1, dan pada ujung-ujung R2 ini V2, di ujung-ujung R3 ini adalah V3. Kita katakan ini adalah antara titik A sampai titik B. Besarnya potensial dari ujung A, VAB, itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Karena V adalah I dikali R, berarti bisa kita tulis I dikali R1 ditambah I dikali dengan R2 ditambah I dikali dengan R3, atau bisa kita buat di sini I dikali R semua, R1 tambah R2 ditambah dengan R3. Inilah untuk rangkaian seri. Kemudian kalau dia dirangkai secara paralel, dia memiliki cabang. Kita katakan di sini ada resistor, kita rangkaikan ada R1, kemudian ada R2, dan yang terakhir di sini kita buat adalah ada R3. Kita katakan pada masing-masing ini nanti, atau kita buat di sini ada R1, R2, dan R3. Untuk R-nya bisa kita ganti atau R totalnya 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. Jangan lupa ini adalah 1 per R paralel, nanti tinggal dibalikkan untuk R paralelnya. Kemudian jika arus mengalir di sini adalah I. Arus ini akan terbagi melalui cabang di atas, kita katakan ini I1, melalui cabang tengah ini kita katakan I2, dan yang paling bawah kita katakan I3. Sesuai dengan hukum Kirchhoff. Yang pertama, banyaknya arus yang masuk harus sama dengan yang keluar. Berarti I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah dengan I3. Kemudian jika ini kita katakan titik A, kemudian di sini titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Maka potensial di setiap titik ini sama. Atau kita buat di sini VAB sama dengan VCF sama dengan VDE. Oke, inilah jika dia dirangkai paralel. Supaya lebih mudah dipahami, langsung kita lihat ke soal nomor 1. Perhatikan gambar rangkaian hambatan di bawah ini. I1 sama dengan 900 mA kuat arus I2 di sini. Besarnya potensial di atas ini harus sama dengan potensial di bawah ini. Jadi kalau kita lihat dari sini, yang ini adalah seri. Kita gabung dulu yang dua ini. R seri yang di atas, atau kita buat di sini R seri 1 sama dengan 30 ditambah 30 sama dengan 60 ohm. Inilah yang dilewati oleh arus I1. Yang di bawah ini
kita sebutlah yang ini adalah R seri 2. R seri 2 sama dengan 10 ditambah 10 sama dengan 20 ohm. Oke, maka kita buatkan pada cabang I1 ini, kita tuliskan V1 sama dengan V2. Tegangan pada rangkaian paralel sama. I1 dikali dengan R seri yang pertama sama dengan I2 dikali dengan R seri yang kedua. Kita masukkan nilai I-nya. Yang pertama tadi 900. Jangan lupa ini dalam miliampere. Dikali R seri 1 60. Sama dengan I2. Ini ditanya R seri 2 sama dengan 20. Kita coret 20 dengan yang 60. Hasilnya ini sama dengan 3. Maka kita peroleh I2 sama dengan 3 dikali 900 sama dengan 2700 miliampere. Kalau kita ubah ke ampere, ini hasilnya adalah 2,7 ampere. Kita lihat jawabnya di sini adalah yang D. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar hambatan total pada rangkaian di atas adalah, kita lihat di sini R1 itu adalah 8 ohm. Ini kita buat 8 ohm. R2 2 ohm. Yang ini 2 ohm. Kemudian R3 3 ohm. Ini 3 ohm. Selanjutnya R4 6 ohm. R5 11 ohm. Kita lihat di sini. Yang pertama yang kita lakukan adalah memparalelkan yang 3 cabang ini. Yang ini kita paralelkan semua ini. Karena ini paralel. Jadi kita paralel dulu. Kita buatkan 1 per R paralel sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R4. Nilainya masing-masing 1 per. R2 2 ditambah R3 tadi adalah 3 dan R4 adalah 6, 1/6. Kita ubah semua per 6. Ini dikali 3, 3 kali 1, 3. Ini dikali 2, dikali 1, di sini 2, dan ini dikali dengan 1. Hasilnya adalah 6 per 6. R paralel berarti ini hasilnya menjadi 6 per 6 sama dengan 1 ohm. Jadi kalau kita gambarkan, yang ini gambarnya menjadi, tinggal seperti ini. Yang di atas ini tadi adalah R1 8 ohm. Yang paling bawah 11 ohm R5. Sedangkan hasil tadi yang kita paralelkan 1 ohm. Maka R totalnya kalau kita buatkan di sini R seri terakhir nih. Karena ini adalah rangkaian seri. Sama dengan 8 ditambah 1 ditambah 11. Sama dengan 20 ohm. Kita lihat di sini jawabnya adalah yang D. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. Perhatikan gambar rangkaian resistor berikut ini. Besar hambatan total pada titik AB. Yang diminta titik AB. Diingat nanti jika dia atau hambatan itu tidak dilewati arus, maka kita buang dari rangkaian. Titik AB arusnya bisa melalui ini. Bisa melalui ini ke titik B. Tetapi tidak bisa melalui C ke D karena tidak ada hubungan, sehingga ini kita buang dari rangkaian karena tidak dilewati arus. Kalau kita gambar ulang, maka gambarnya menjadi seperti ini. Ini ada rangkaian, kira-kira kita buat. Kemudian yang di belakang ada yang ini. Gambarnya satu lagi ada di sini. Ini 2, masing-masing tadi ini 2, 2, dan 2. Inilah titik A dan titik B. Dari sini bisa kita lihat yang paling belakang ini tiga-tiganya adalah rangkaian seri.
Kita serikan hasilnya. R seri kita jumlah langsung. 2 tambah 2 ditambah dengan 2 sama dengan 6 ohm. Kalau udah seperti ini, kita lihat gambar terakhirnya menjadi ada 1 ke sini. Hasil gabungan serinya tadi menjadi ini dia. Ini 6, ini 2, ini 2, dan di sini 2. Kita paralelkan, ini bisa langsung diparalelkan. 1 per R paralel sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 6. Kita samakan per 6. Di sini dia dikali 3. Karena 3 kali 2, 6. Di sini dikali 1. Hasilnya adalah 4 per 6. Jangan lupa itu 1 per R paralel. Kita balikkan. R paralel sama dengan 6 dibagi 4 sama dengan 1,5 ohm. Gambarnya terakhir kalau kita buat, ini telah kita gabung yang di belakang menjadi seperti gambar ini. Ini 2, ini tadi 1,5, dan yang ini tadi adalah 2. Ini rangkaian seri semua, maka R seri atau R totalnya sama dengan 2 ditambah 1,5 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah 5,5 ohm. Kita lihat di sini jawabannya adalah yang E. Selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Hambatan pengganti pada rangkaian di atas adalah, kalau dari sini yang pertama kita gabungin dulu yang di bawah ini. Yang ini rangkaian paralel. Jadi kita paralelkan, ini hasilnya adalah 1 per R paralel sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 6. 2 per 6, jadi R paralel sama dengan 6 per 2. 3 ohm. Ini udah kita gabung. Ini adalah rangkaian seri. Nih, kita buat R seri yang pertama sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6 ohm. Ini juga kalau kita lihat adalah rangkaian seri. Kita buat ke sini. R seri yang kedua sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6 ohm. Gabungan yang 2 ini kita gabung yang 2 ini. Ini menjadi paralel. 1 per R paralel sama dengan 1 per 6 yang ini ya, dengan yang ini tadi, ditambah 1 per 6 sama dengan 2 per 6. R paralelnya menjadi 6 per 2 atau 3 ohm. Coba kita gambar ulang, gambarnya menjadi, kalau kita lihat di sini, yang ini 6 ohm, ini telah kita gabung. Kalau digabung ini bisa kita tulis menjadi 1. Kemudian yang ini juga telah kita gabung. Yang paling bawah ini tadi, ini 8 ohm. Kita panjangkan garisnya kira-kira seperti ini. Ini kita hapus dulu, supaya jangan berlebih yang ini. Oke, jadi kita lihat di sini, hasilnya tadi ini adalah 6, ini 3, gabungan ini 3, ini adalah 8, sedangkan titiknya adalah dari ujung ini sampai ujung yang ini. Kita lihat dari rangkaian ini adalah seri. Kita gabungkan dulu ini semua. Maka kita buat R seri yang ketiga, atau kita katakan ini R seri. Boleh ini kita tulis R seri yang ketiga adalah 6 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12 ohm. Gambar terakhirnya ini menjadi paralel. Jadi kalau kita lihat kira-kira gambarnya menjadi seperti ini. Ini 12 dan di sini 8. Dari ujung ini sampai ujung paling bawah. Kita paralelkan, 1 per R paralel sama dengan 1 per 8 ditambah 1 per 12. Kita samakan ke 24. Kalau ini ke 24, 8 berarti dikali 3. 12 dikali 2 sama dengan 5 per 24.
kita balikkan R paralel sama dengan 24 dibagi dengan 5. Hasilnya sama dengan 4,8 ohm. Kita lihat yang hasilnya 4,8 adalah yang C. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video kita yang lainnya.